Ibu-ibu masih semangat ya dalam pembelajaran kita selanjutnya. Ada yang udah ngantuk nih kayaknya ya. Ada beberapa yang udah ngantuk. Ya, sekarang coba Iya, ya kita supaya ngantuk. semangat semua kita lakukan ini dulu apa? Tepuk salut. Nanti saya ajarkan terlebih dahulu ya Bu ya ketika saya bilang tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut gitu. Oke? Oke. Ya, sekarang kita mulai ya Bu, biar semua nih ibu-ibunya tuh pada seger lagi. Walaupun sekarang udah jam siang, tetapi kita harus tetap semangat. Semangatnya harus semangat pagi, oke? Oke, Ibu. Ya, kita mulai tepuk salutnya ya ibu-ibu ya. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, makasih ya Bu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya ya Bu, yaitu langkah keempat mengenai mengidentifikasi lembaga PAUD atau pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang termasuk ke dalam lembaga PAUD itu apa saja. Nah, seperti yang kita tahu, lembaga PAUD itu ada banyak ya Bu ya. Salah satunya yaitu ada PAUD, kemudian ada TK. Mungkin di sini banyaknya anak-anaknya TK ya Bu ya? Iya. Ya, TK, kemudian ada lagi RA. RA itu Raudatul Atfal. Oke. Kemudian satu lagi taman bermain dan macam-macam sebenarnya. Tapi yang paling biasa kita dengar yaitu adalah TK, PAUD, dan RA ya Bu ya. Oke, nah dari sini saya ingin tahu nih, ibu-ibu nih semuanya pasti anak-anaknya udah ada ya yang dimasukkan ke salah satu lembaga yang saya sebutkan tadi ya ibu-ibu ya. Ya. Coba saya pengen bertanya nih kepada ibu-ibu, siapa di sini yang anak-anaknya salah satu dari anaknya sudah masuk ke dalam lembaga PAUD Bu pada sekarang ini? Pada saat sekarang ini ada anak yang sudah masuk ke lembaga PAUD. Contohnya misalkan udah masuk TK anaknya, berarti ibu termasuknya sudah. Kemudian ada lagi yang udah masuk RA, itu berarti juga sudah. Nah sekarang ibu-ibu yang anaknya posisinya sudah masuk ke dalam lembaga PAUD bisa berpindah ke sebelah kiri Bu. Oke. Nah untuk ibu-ibu yang anaknya belum masuk ke dalam PAUD karena mungkin ada kendala-kendala yang dialami, itu sebelah kanan Bu. Ya, oke. Nah, dari sini nanti setelah ini kita bikin kelompok kecil. Dari semuanya ini nanti kita bagi 4 kelompok, tetapi di dalam satu kelompok itu harus ada orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke dalam lembaga PAUD. Tujuan dari bikin kelompok-kelompok ini, tujuannya nanti supaya ibu-ibu berdiskusi apa sih yang sudah didapat dari anak yang sudah dimasukkan ke dalam lembaga PAUD, apa yang sudah dirasakan oleh ibu-ibu kemajuan dari anak tersebut. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang belum bisa memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, nah disampaikan juga apa sih kendalanya, kenapa kok ibu-ibu tidak mau memasukkan atau belum memasukkan anaknya ke dalam lembaga PAUD. Nah, dalam kelompok itu nanti ibu-ibu berdiskusi. Oke, sekarang kita bikin 4 kelompok ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Oke, nah mangga Bu, saya kasih waktu 20 menit ya Bu. Ya. Maaf maksudnya saya 2 menit saja maksudnya, masa 20 menit kelamaan Bu. Oh. Oke, 2 menit saja Bu. Nanti setelah diskusi nanti baru kita menyebar lagi rata, duduk kembali ke seperti semula. Oke, saya tinggal sebentar ya Bu, maksudnya kita susun dulu. Saya kasih waktu 2 menit untuk membuat kelompok, minimal 4 kelompok. Oke, terima kasih. Pause dulu. Ya, sudah. Nah, ibu-ibu tadi udah berdiskusi ya ibu-ibu ya. Nah, dari hasil diskusi ibu-ibu tadi, apa yang sudah ibu diskusikan? Maksudnya tadi tuh dari yang sudah memasukkan anaknya ke dalam PAUD itu, apa
yang telah ibu rasakan setelah anak itu masuk ke dalam lembaga PAUD? Apakah ada peningkatan apa? Kemudian untuk yang keluarga yang ibu-ibu yang belum memasukkan anaknya ke dalam lembaga PAUD itu kenapa? Alasannya kenapa? Kemudian apakah ada kendala? Nah, silakan ibu-ibu tunjuk tangan, kemudian ceritakan apa yang dirasakan. Ya, sekarang saya tunjuk aja ibu-ibu ya. Oke, coba Ibu Fatimah. Mangga Ibu. Ibu udah masuk ke lembaga PAUD ya anaknya ya? Udah, Bu. Iya, anaknya umur berapa tahun Ibu? 5 sekarang. Oh 5, iya. Berarti masuknya TK ya Bu? Oh gitu, iya. Iya, TK nih undi Bu. Ya lumayan sih, beda. Cuman ya naik sepeda lumayan, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket naik sepeda. Oh, tapi di sini ya Bu ya, di desa sini. Iya, Nah, masih di nama desa. PAUD-nya apa Ibu? Nama TK-nya? TK Pelita. Oh, TK Pelita. Mm-mm. Oke, berarti Ibu nih setelah anaknya masuk ke dalam lembaga PAUD, apa yang dirasakan oleh Ibu sebagai orang tua, dan kemudian apa yang sudah Ibu lihat dari anak Ibu, perkembangannya seperti apa? Ya kalau misalkan ditanya perkembangan mah bagus, Bu. Udah bisa ngomong, maksudnya ngomong sama orang sesama temannya lancar, Iya. ngobrol ya nyambung, main ya akur. Oh, iya. Terus juga ya udah tahu huruf-huruf angka ya walaupun 1 sampai 10 gitu. Iya, oke, berarti banyak ya Bu ya manfaat yang sudah dilihat dari anaknya nih. Nah, terus kemudian dari manfaat buat Ibu nih setelah anak masuk ke lembaga PAUD, apa ada manfaat nggak yang Ibu rasakan untuk ibunya? Ya paling ngerumpi, Bu. Jangan, nggak boleh gitu Ibu. Memanfaatkan waktu yang berkualitas saja Bu. Oh gitu, iya. Ya biasa tuh Bu kalau ngomong-ngomong tuh ngerumpi, ya ngerumpinya juga saling sharing, Bu. Anak kita mau mengkenen, anak kita mau mengkonon, paling iya. sering ngerumpi mengkonon, Bu. Oke, baik. Berarti bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dengan cara berkumpul bersama teman-teman ya Ibu ya. Iya. Iya, mungkin itu bisa dari segi positifnya bisa seperti itu sambil bersharing juga. Nah, tadi dari penguraian Ibu Fatimah bilang katanya anaknya udah lumayan bisa mengenal huruf. Oke, kemudian anaknya sudah bisa banyak teman mainnya ya Bu ya. Iya. Nah, itu merupakan salah satu peningkatan Ibu. Karena dengan anak ini masuk ke dalam sekolah PAUD, anak tersebut menjadi banyak teman. Sehingga dari situ juga dia belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian mungkin ada cara-cara kecil yang tidak terlihat oleh kita, padahal sebenarnya ada proses-proses pemecahan masalah dari diri si anak ketika dalam bermain. Kemudian anak jadi bisa mengidentifikasi sesuatu yang sederhana dari segi bermain itu. Nah, kemudian pendewasaan juga mungkin jadi banyak belajar mengalah ketika kemudian berbagi mainan dengan teman-temannya. Ada banyak sekali manfaatnya itu. Nah, kemudian dari ibunya sendiri, Ibu bilang tadi Ibu jadi ada waktu untuk diri sendiri, kemudian bisa dengan waktu itu Ibu bisa ngobrol sama teman-teman, kumpul. Jadi nggak masalah Ibu, kumpul itu ada arti positifnya juga. Bukan ngerumpinya yang positif Ibu, tapi berkumpul dengan teman-teman itu memang memiliki makna positif juga, yaitu dengan cara sharing ya, bisa sharing ya sama teman-teman, bagaimana permasalahan di rumah, pasti ada aja bermasalah di rumah ya Bu. Oke, dari situ kan kita melihat dari Ibu Fatimah yang sudah memasukkan anaknya ke dalam lembaga PAUD ya Bu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, ibu-ibu yang belum memasukkan anaknya ke lembaga PAUD padahal anaknya umurnya udah bisa dimasukkan ke dalam lembaga PAUD. Coba Ibu Siti Juleha, gimana Ibu Siti? Ibu tadi kan bilangnya belum ya Bu ya, sementara Ibu punya anak balita dengan umur berapa Bu? Umur berapa anak balitanya Ibu Siti kan? Berapa ya Bu umurnya? 4 atau 5 nggak tahu Bu. Udah 4 tahun harusnya. Ketika 4 tahun itu sudah bisa Bu masuk ke namanya PAUD. Itu biasanya untuk anak 3 sampai 4 tahun. Nah, mereka tuh diajarkan belajar sambil bermain. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu kenapa belum memasukkannya anaknya ke lembaga PAUD tersebut? Jauh sih sebenarnya mah Bu, nggak ada yang deket rumah tuh, kayak yang lain makan kumpulan enak deket. Ini mah jauh. Ibu tuh rumahnya di mana
mana Bu? Di ujung dekat kali tuh Bu, pojokan. Yang di Blok Bung tuh ya Bu ya? Iya, pojok. Oh iya ya, lumayan jauh ya Bu. Nah, oke. Nah, dari situ, dari masalah yang saya tangkap dari Ibu Fatima ini berarti masalahnya adalah transportasi anak ya. Mungkin kalau misalkan di sini kan transportasi umumnya apa Bu? Ojek ya Bu ya? Nggak ada malah Bu, ya naik sepeda paling. Sepeda. Tapi nggak ada sepeda. Tapi masih ada ojek ya Bu? Iya jarang lah, pokoknya jarang pisan ojek mah Bu. Ya, oke. Nah, kalau misalkan ada ojek, kemudian ada teman yang sudah, maksudnya saudara yang punya motor, mungkin bisa dibelikan bensinnya. Ya, dengan cara mungkin ibu masalahnya tuh dari segi jaraknya berarti ya Bu ya. Nah, kalau jarak itu sebenarnya bisa disiasatin Ibu dengan cara yang tadinya mungkin Ibu nih bingung mau biaya transportasinya pakai apa ya. Nah, sementara saya juga pengeluarannya sudah banyak, takutnya nggak ke biaya untuk transportasinya bolak-balik lumayan besar ya Bu ya. Iya. Nah, oke. Nah, dari situ sebenarnya dari masalah itu juga bisa kita pecahkan Ibu. Bagaimana caranya menghadapi masalah tersebut. Contohnya, ketika Ibu mengalami kesulitan dalam biaya transportasi anak karena jauh dari rumah, itu bisa dengan cara mengurangi jajan anak Bu, atau sekalian dipangkas aja jajan anak. Tapi bukan berarti anak ini nggak dikasih makan, bukan seperti itu. Caranya mengalokasikan yang seharusnya uang itu buat jajan anak, tapi kita jadikan biaya transportasi. Nah, untuk menggantikan jajan anak ini, kita bisa siasatin dengan membawakan bekal anak. Nah, pagi-pagi nih, ibu-ibu kan pada pinter-pinter masak nih. Nah, pagi-pagi bangun, bikin sarapan anak yang enak, yang sehat. Nah, agar nggak perlu lagi jajan, sehingga uang jajan anak bisa utuh, bisa kita alokasikan sebagai biaya transportasi anak. Saya yakin ibu-ibu nih banyak banget nih anak-anaknya, kalau dikasih jajan bisa sampai 5.000, 10.000 ya Bu ya. Nah, itu bisa dialokasikan Bu ke biaya transportasi. Jadi yang tadinya ibu harusnya mengeluarkan uang untuk jajan aja udah 10.000 Bu, belum nanti biaya transportasinya kayak gitu, belum biaya ojeknya. Nah, itu bisa dialokasikan Bu, bisa disiasatin. Caranya seperti itu tadi, salah satunya dengan membawa bekal anak sehingga tidak perlu jajan lagi anaknya. Oke? Nah, ya Bu, dari diskusi kita kali ini udah banyak ya yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya pendidikan anak usia dini itu penting Ibu, walaupun tidak diwajibkan oleh pemerintah kita. Tetapi kenapa penting? Karena di pendidikan anak usia dini ini anak belajar itu sesuai dengan usianya, dan kurikulum yang diajarkan di sekolah itu juga bagus untuk pertumbuh kembang anak. Oke Bu. Nah, dari sini jangan lagi ada kata kalau saya sih berharapnya semua ibu-ibu di sini yang balitanya sudah 3-4 tahun ke atas, pokoknya yang belum 7 tahun aja, yang belum 7 tahun. Nah, itu kalau bisa dimasukkan aja Bu ke lembaga anak usia dini di terdekat. Nggak harus yang PAUD, boleh TK. Oke, TK itu umur 5 tahun ya Bu ya. Nah, nggak apa-apa pas masuk TK, karena TK juga termasuk salah satu lembaga PAUD itu sendiri. Oke. Dari sini sudah selesai saya menerangkan tentang langkah 4. Selanjutnya akan kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Oke. Untuk sementara kita istirahat sebentar ya Bu. Terima kasih.